Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fi kitabihil azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyir rahmah wal huda Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'an yuqarribuna ilaik waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal 'amali. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini berjumpa kembali dalam kajian Al-Islam, dan kesempatan pagi hari ini akan membahas masalah yang amat penting dan sangat kita perlukan, yaitu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu disebut Nabi Rahmah, Nabi yang berbelas kasih, dan beliau di Madinah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian berseru kepada dunia dan mengatakan, innama ana nabiyyur rahmah, innama ana rahmatul muhdah. Saya adalah nabi yang berbelas kasih, saya adalah rahmat Allah yang dihadiahkan. Innama ana rahmatul muhdah. Jadi Rasulullah itu adalah hadiah dari Allah untuk siapa? Untuk alam semesta. Rahmatan lil alamin. Dan kalau manusia, untuk mereka yang ingin surga. Karena tidak mungkin orang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Yang memasukkan orang ke dalam surga bukan sholatnya, bukan hajinya, bukan puasanya, bukan ibadahnya semuanya. Itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Lan yudkhila ahadukum amaluhu al-jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda begitu, amalmu itu tidak memasukkan kalian ke dalam surga. Para sahabat kan terperanjat, terkejut, loh, kenapa ya Rasulullah? Bukankah kita diperintahkan sholat untuk masuk surga? Dan di dalam hadis yang terkenal, orang yang berhaji, hajinya mabrur, laisa lahu jazaan illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi Nabi mengatakan, bukan amal itu yang memasukkan Anda ke dalam surga itu. Sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah itu berlaku juga untuk Nabi? Artinya Rasulullah tidak dimasukkan surga oleh amalnya yang tidak terhingga itu. Nabi menjawab, wala ana, saya pun tidak dimasukkan surga oleh amal saya. Kemudian, kaifa nadkhulul jannah ya Rasulullah? Bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Lalu Nabi menjawab, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali saya mendapat rahmat Allah. Nah, karena itu saudara, pada kesempatan Idul Fitri, khutbah yang saya sampaikan itu kan tentang silaturahmi. Jadi kalau mau berbicara lugas, misalnya ada orang sholatnya baik, sudah berumroh, berhaji berkali-kali, ya, semuanya dikerjakan, tapi dia pemutus silaturahmi, itu menjadi hambatan, itu gak masuk surga. Jadi jangan main-main dengan memutuskan silaturahmi. Orang yang kejam, sadis, ya, itu namanya zalim. Nggak ada tempat orang zalim di surga.
Islam ini mengajarkan kita ini rahmatan lil alamin, ya. Saling mengasihi. Maka di dalam sebuah diskusi kira-kira beberapa tahun yang lalu, saya kebetulan mengikuti, ada 3 ulama kelas dunia lah. Di antara ulama yang berdiskusi itu hiwar. Jadi ada pembawa acara, kemudian 3 tokoh ini ditanya. Nah, topiknya itu tentang kenapa Islam yang rahmatan lil alamin ini kok masih sulit kita ini membangun ukhuwah Islamiyah. Misalnya di Indonesia ini banyak ormas-ormas macam-macam itu. Itu sebetulnya ormas itu kan sebetulnya untuk jembatan saja, kendaraan saja untuk kita bisa masuk surga, ya kan? Tapi yang ada itu seringkali antar ormas ini bukan hanya di sini, di dunia, antar ormas, antar negara yang mayoritas umat Islam masih belum coro-coro, durung rukun itu, ya kan? Masjid saja, saudara, kadang-kadang masjid itu dikasih label, walaupun tidak ditulis. Ini label, ini masjid ormas tertentu. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi Islam yang menghimpun sebuah manusia ini untuk bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menyatakan umat Islam seluruhnya itu bersaudara. Maka harusnya saling menghormati, saling mengikat persaudaraan yang baik, kemudian bertakwalah, niscaya nanti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang yang terjadi, saudara ya, kita mendengar dan mengamati perang yang sangat dahsyat beberapa waktu yang lalu, Amerika dan Israel, kemudian ada yang berhadapan ini Iran yang luar biasa hebat. Ya. Ini kemudian orang tidak berpikir, alhamdulillah ini ada kekuatan yang bisa melawan ini kan, tapi malah berpikir tentang golongan-golongan ini bagaimana gitu. Oleh karena itu, saudara, mari kita ini lebih berpikir Islami, ya. Lebih berpikir Islami. Manusia tidak mungkin disamaratakan. Nggak mungkin Muhammadiyah bisa meng-NU-kan orangnya dan NU bisa memuhammadiyahkan kelompoknya. Sudah Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, macam-macam, silakan semua dengan kendaraannya. Tapi semuanya ini harus dibungkus dengan Islam. Nah, oleh karena itu, ketika pertanyaan itu diajukan, kenapa Islam yang rahmatan lil alamin ini seringkali kok tidak tampil sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu sangat berbelas kasih, mudah memaafkan. Salah satu contoh yang sangat ekstrim, saudara ya, ada orang yang namanya Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan itu kalau bahasa kita barangkali komandan perang ya, panglima perang barangkali begitu. Itu 23 tahun, selama 23 tahun, selama Rasulullah jadi, pekerjaan dia itu cuman membuat satu konspirasi bagaimana supaya membunuh Nabi. Sesudah Rasulullah itu membuka kota Mekah, Abu Sufyan itu istrinya namanya Hindun. Ceritanya kan terkenal sekali. Istri Abu Sufyan itu memerintahkan budaknya namanya Wahsy untuk membunuh Hamzah. Hamzah itu pamannya Nabi. Kalau Anda menunaikan ibadah umrah atau haji kemudian berziarah ke makam Uhud, di Jabal Uhud itu ada 70 makam syuhada yang gugur di perang Uhud. Di antaranya adalah Hamzah yang disebut Sayyidul Syuhada. Ini ratunya orang yang mati syahid. Hamzah ini pamannya Nabi. Jadi Hamzah ini saudaranya
Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapaknya Nabi namanya Abdullah. Ini Hamzah ini saudaranya. Jadi Nabi kecewa sekali dan sangat susah karena Hamzah ini dibunuh dengan cara yang tidak patriot, ya. Jadi dibunuh oleh Wahsy, budaknya Abu Sufyan dan Hindun ini. Kemudian dia itu ahli lempar tombak ini. Nah, kemudian dia gugur. Nah, setelah gugur pada waktu perang Uhud itu, untuk melampiaskan kebenciannya, Hindun ini membelah dadanya dan diambil jantungnya, dimakan begini. Kan sudah luar biasa kan? Jadi ada Wahsy, ada Hindun ini istrinya Abu Sufyan, ada Abu Sufyan. Ini yang merancang bagaimana supaya Hamzah yang ditakuti ini, Hamzah ini hebat sekali, itu bisa dibunuh dan terlaksana itu pembunuhannya itu, ya. Saudara-saudara, sulit untuk dibayangkan, ya, orang seperti Wahsy, Hindun dan Abu Sufyan ini dimaafkan oleh Nabi. Jadi pada waktu sudah dikuasai oleh Rasulullah, dibuka kota Mekah ini, dibersihkan dari semua kemusyrikan, ya. Nabi pada waktu itu menjadi pimpinan karena dia menang perang. Kalau misalnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, coba orang-orang yang dulu musuh-musuh ini dibunuh aja semuanya, itu terlaksana. Cuma dengan jarinya coba dibunuh semua, dibunuh, mati semua itu. Tapi mereka datang kepada Nabi, tawanan perang ini, lalu Nabi berhadapan dengan mereka dan Rasulullah mengatakan, "Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira menurut Anda semuanya ini, mereka takut sekali ini. Karena mereka merasa bersalah, ya. Menurut perkiraan Anda, apa yang akan saya lakukan untuk kalian ini? Mereka takut. Mereka menjadi tawanan ini. Lalu dijawab oleh para tawanan ini, "Akhun karim wabnu akhin karim." Anda adalah putra dari saudara kami yang mulia. Anda adalah putra yang mulia dari saudara kami yang mulia. Lalu kata Rasulullah, antum tulaqa, idhabu fa antum tulaqa. Saya bebaskan semuanya, kalian bebas. Dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika waktu itu masih dalam keadaan tegang, ya, umat Islam ini masih mempertahankan kemenangan ini, khawatir jangan sampai ada yang terbunuh atau ada yang dibunuh oleh prajurit-prajurit Rasulullah. Lalu Rasulullah memberi pengumuman, siapa yang masuk ke rumahnya aman, tidak mungkin bisa diganggu. Kemudian siapa yang masuk masjid aman, terjamin aman, kata Rasulullah. Ditambah lagi yang mengesankan ini, siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan aman. Karena Abu Sufyan sudah minta maaf. Luar biasa. Abu Sufyan datang kepada Rasulullah dalam keadaan takut, para sahabat tegang semuanya. Jadi di situ ada Umar bin Khattab, pada orang-orang yang hebat-hebat itu. Lalu Abu Sufyan, coro Jawanya DP gitu, ya. Apa DP itu? Ketakutan, ya, ketakutan. Lalu Abu Sufyan di hadapan Rasulullah, Rasulullah mengatakan begini, "Ama ana laka an taqula la ilaha illallah ya Abu Sufyan?" Apa belum datang waktunya kamu bersyahadat? Coba bayangkan. Lalu Abu Sufyan mengatakan, "Lau kana rabban siwallah ma kunna kama hada atau kama qala." Kalau saja ada Tuhan selain Allah, kita nggak terbirit-birit seperti ini. Lalu para sahabat ini sudah menunggu komando aja. Jadi pedangnya sudah diginikan aja. Bayangkan aja, 23 tahun memusuhi Nabi orang ini. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
Udah. Jadi para sahabat sudah mulai kendor gini, masuk Islam ini orang ini. Terus ditambah lagi, ama ana laka an taqula anni Rasulullah. Apa belum datang waktunya kamu mengatakan bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah? Kata Abu Sufyan, kalau yang untuk ini saya masih mikir-mikir. Bayangkan, ini orang yang akan dibunuh, dimusuhi, saya harus tunduk pada orang ini. Ini panglima perang loh ini. Panglima perang. Yang biasa ngatur jenderalnya ini. Jenderalnya. Lalu Sayyidina Umar dan lain-lain mengatakan, Abu Sufyan, tidak ada pilihan lain kalau kamu mau masuk Islam harus mengatakan itu. Akhirnya Abu Sufyan menyerah dan mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya, istrinya juga masuk Islam. Ini namanya rahmah. Tidak ada dendam. Ini contoh yang sangat mencolok sekali ya. Anda kalau misalnya diganggu orang terus Anda menang gitu ya, kapan mana? Kapan mana balas awakmu iki? Entek nae wis mari. Kan begitu, Pak. Ini Islam ini. Saya pernah, saudara, kira-kira tahun 90 sekian itu ya. Itu saya kebetulan ke Amerika dengan teman-teman. Lalu kebetulan teman ini mengantarkan anaknya mau sekolah di sana. Lalu saya ke universitas namanya Wisconsin University. Wisconsin University. Lalu ketemu dengan mahasiswa Indonesia, mahasiswa Arab, mahasiswa Jepang yang Muslim-Muslim ini, Masya Allah. Lalu pas hari Jumat, saya besok paginya itu saya beberapa hari di situ, di kampus itu. Saya diminta untuk khutbah Jumat. Khutbah Jumat, saya pikir. Ini khutbah Jumat, Raudatul Jannah, itu gampang gitu. Khutbah Jumat di Wisconsin University. Terus saya bilang, ya sudah, saya usahakan. Di situ ada banyak mahasiswa Indonesia. Malam itu saya susun. Jadi khutbah Jumat bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang mendengarkan ini ada dosennya di aula besar gitu, aula kampus, bukan di masjid, di aula kampus. Ya. Nah kebetulan saudara, pada waktu itu terjadi bentrok antara kulit hitam kulit putih. Jadi ada clash antara orang-orang negro dengan orang-orang kulit putih ya. Jadi terjadi banyak demonstrasi, bahkan sudah sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Di Los Angeles waktu itu, di Los Angeles terjadi, dan juga di Amerika itu ya. Lalu dalam ceramah saya itu saya mengatakan, Amerika ini, you American, saya bilang itu, kalau mau menghilangkan rasialisme, tidak bisa kecuali belajar dari Rasulullah SAW. You have to learn from the Prophet Muhammad SAW. Lalu saya kasih contoh. Coba Rasulullah itu yang menjadi muadzin orang kulit hitam. Orang kulit hitam menjadi terhormat. Budak-budak dibebaskan oleh Nabi ketika Rasulullah datang membawa Islam ini. Kalian harus belajar dari situ. Tidak mungkin rasialisme bisa diselesaikan kecuali melalui Rasulullah SAW. Lalu saya jelaskan bahwa orang yang dicampakkan namanya Bilal ibn Rabah, dijual belikan, budak, dijual belikan, itu menjadi terhormat, menjadi muadzin Rasul, cinta kepada Nabi, dan ketika Rasulullah dimi'rajkan, Rasulullah ditunjukkan surga oleh Allah, yang sudah ada suaranya di surga itu adalah Bilal ibn Rabah. Ini kan luar biasa. Jadi tidak ada orang namanya atau suaranya didengar di surga kecuali sahabat Nabi yang namanya Bilal ibn Rabah. Sangat terhormat. Itulah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus berusaha untuk berislam dengan lebih baik. Nah, apa yang tadi saya sampaikan, hiwar, diskusi para ulama di televisi itu ketika mempertanyakan kenapa umat Islam masih sulit
bersaudara ya, masih sering bentrok di Timur Tengah antara ini negara di Timur Tengah itu kan etnisnya sama, agamanya sama, tapi nggak cocok. Kalah dengan yang di Eropa. Di Eropa itu orang Eropa itu bersatu lalu menjadi mata uangnya menjadi euro, ya kan? Itu nggak ada urusan keislaman di situ. Tapi di negara Arab ini ada yang pro Israel, ada yang pro Iran, ada yang masih nggak bisa betul. Apa sebabnya ini? Ada seorang ulama dari Al-Azhar, kebetulan ibu ini, dan sudah almarhum kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Hiwar atau diskusi itu saya dengarkan itu kira-kira sebelum COVID, jadi 6 tahun yang lalu itu. Saya catat ada poin yang penting, kata ulama yang dari Al-Azhar itu namanya dokturoh. Dokturoh itu doktor yang perempuan ya. Kalau bahasa Arab dokturoh. Doktur sama dokturoh. Dokturoh Ablah Al-Kahlawi. Namanya ini Ablah Al-Kahlawi. Doktor Ablah Al-Kahlawi. Dia menjawab begini, kenapa masih banyak orang Islam itu yang tidak luluh hatinya itu, sulit bersilaturahmi, bermusuh-musuhan ya. Jawabannya ada dua, kata Ablah Al-Kahlawi ya. Lianna al-qulub lan tulayyan bi kathrat dzikrillah wa mahabbati hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya masih belum dibersihkan dengan banyak berzikir. Yang membuat orang itu gampang memaafkan, bisa berkasih sayang, menghormati yang muda, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, memperhatikan anak yatim. Itu adalah hati yang mudah tersentuh, dan itu obatnya zikrullah. Kalau Anda ingin gampang berbelas kasih, yang banyak berzikir. Kalau zikirnya masih sedikit, jangan berharap Anda bisa. Ya. Makanya satu-satunya ibadah yang oleh Allah di Al-Quran diperintahkan tanpa batas itu cuma satu saja, zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, berzikirlah sebanyak mungkin dan bertasbih siang hari malam. Kalau Anda bisa berzikir, misalnya istighfar setiap hari 100 kali, bersolawat 100 kali, lalu rutin. Nabi saja seperti itu. Nabi ini kan orang paling bersih. Kenapa kok begitu? Karena ada seorang ulama memberi penjelasan kenapa kita perlu konsisten, rutin berzikir sebanyak-banyaknya. Misalnya habis sholat itu tasbih, hamdalah, Allahu Akbar. 5 kali sholat ada mengucapkan zikir ini. Kemudian di mana saja Anda akan memulai sesuatu berzikir, akan memulai sesuatu mengucapkan salam, akan mengambil ini bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah bismillah. Kalau Anda hidupnya seperti ini, itu bukan cuma selamat, Anda barokahnya banyak. Jadi Ablah Al-Kahlawi mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, tidak cinta kepada Nabi. Sedangkan cinta kepada Nabi itu tanda keimanan. Cinta itu kan di sini Pak, di dalam hati. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Makanya di dalam Islam kawin paksa itu tidak boleh. Kadang-kadang kan ada keluarga yang kamu kawin dengan ini, itu tidak Islami. Kawin itu kan, Nabi pernah ada orang mau menikah lalu mengatakan pada Nabi, saya mau menikah dengan fulanah ini. Lalu Nabi bertanya, kamu sudah lihat belum? Kamu lihat dulu. Bertemu dengan dia, kamu senang apa enggak? Gitu. Jadi kawin itu dengan hati yang apa? Sama-sama senang. Ya. Kawin paksa itu biasanya nggak lama itu, nggak bertahan lama. Yang cinta aja kadang-kadang juga nggak lama kok, apalagi yang dipaksa. Jadi Islam ini lengkap sekali. Semua yang diperlukan oleh manusia ini ada di dalam Islam. Oleh karena itu
Rasulullah dalam hadis yang terkenal mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in bal wa min nafsihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu belum bisa dikatakan beriman dengan berkualitas sebelum cinta kepada saya, Rasulullah SAW, itu lebih besar cintanya dibanding cinta dia kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada semua orang. Dan cinta itu atifiyah, ya. Cinta itu ditumbuh suburkan. Nah, kita sebagai orang Islam ini harus cinta kepada sesama. Sampai ada hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada seorang pakar pengusaha terkenal di Mekah itu pernah dia di televisi dia mengatakan andaikan umat Islam itu mengeterapkan satu hadis saja itu akan bisa membangun suatu kerjasama bisnis. Kebetulan dia ini ketua Kadin, kalau bahasa kita ini Kadin ya, itu bisa membangun satu bisnis yang dahsyat sekali kalau antara satu dengan yang lain silaturahminya baik. Bagaimana itu hadisnya? Nabi mengatakan seseorang sesama muslim itu belum bisa dikatakan imannya berkualitas sebelum cinta kepada saudaranya seperti dirinya. Allahu Akbar. Misalnya saya tidak mau kalau orang hutang kepada saya nggak bayar. Anda nggak mau kan? Nah, orang lain juga nggak mau. Maka kalau Anda hutang kepada orang, jangan Anda nggak bayar. Itu loh. Logikanya seperti itu. Saya nggak mau diganggu, maka saya tidak mau mengganggu orang. Itu Islam seperti itu, lugas sekali ya. Dan yang menarik ketika Rasulullah sudah membuka kota Mekah kembali, Wahsy yang membunuh Hamzah itu lari dia. Wahsy ini orang kulit hitam, ya. Lari dia, takut. Saya pasti akan dibunuh ini oleh Muhammad. Maksudnya Rasulullah SAW. Kemudian ketika dia lari itu kebetulan bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dipanggil, Wahsy, kenapa kamu kok lari takut? Ya, saya takut dibunuh oleh Nabi Muhammad, katanya begitu. Lalu kata Sayyidina Ali, nggak usah kamu takut, kamu datangi saja. Kamu datang kepada Nabi dan kamu minta maaf kepada Nabi. Saya takut, karena saya membunuh Hamzah. Dan Rasulullah itu paling cinta kepada pamannya, yang paling cinta itu Hamzah ini. Lalu akhirnya Wahsy itu nggak jadi lari, jadi sudah keluar dari kota Mekah, dia nggak jadi lari, datang kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika di masjid Rasulullah, dia datang dan mengatakan, saya Wahsy. Rasulullah tahu, ya saya tahu kamu Wahsy, kata Rasulullah. Apa perlunya kamu datang sini? Ya, saya ingin masuk Islam dan saya mau minta maaf. Kata Rasulullah, kamu saya maafkan, sekarang syahadat, masuk Islam dia. Setelah duduk, dia senang sekali. Lalu Rasulullah mengatakan begini, Wahsy, kamu kalau duduk di masjid pengajian seperti ini, ya, dan waktu itu Rasulullah sudah hampir wafat kan, itu sudah saat-saat Rasulullah sudah akan mungkin 2-3 bulan sudah itu Rasulullah wafat itu. Tapi kan masih ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan pada Wahsy, kamu kalau duduk di masjid jangan duduk di depan, karena saya kalau melihat wajahmu saya ingat Hamzah. Kata para ahli ilmu jiwa, itu siksaan yang luar biasa itu. Jadi Wahsy duduknya di belakang. Makanya kita ini kalau urusan pengajian apa itu, sholat itu harus berusaha untuk paling depan. Yang duduk di belakang itu dapatnya tidak banyak, ya. Tapi biasanya kalau pembagian uang, pembagian jatah, semua mau di depan gitu ya. Ini saya sampaikan saudara ya, di dalam Islam itu kalau sudah urusan akhirat itu berpacu, fastabiqul khairat wasabiqu ila maghfiratum min rabbikum wa jannah. Coba ayatnya itu, sabiqu, sari'u itu. Kalau sudah urusan sholat, urusan sodakoh itu harus berpacu.
Biasanya kalau urusan pembagian berpacu kita ini. Tapi begitu sampai sodako atau sholat, belum tentu berpacu. Kalau Anda tahu, kata Rasulullah, ini soft pertama ini. Apalagi sholat Jumat. Lau ta'lamuna ma fi soffil awal wa fi atamah walam yajiduna illa an yastahimu lastahamu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tahu apa yang diberikan oleh Allah di soft pertama ini dan sholat isya, ya, al-atam itu sholat isya, kemudian Anda tidak bisa mendapatkan itu kecuali Anda harus diundi, semua akan ikut undian. Jadi kalau sudah urusan akhirat itu tidak ada unggah-ungguh, sudah. Saya harus paling depan, saya harus paling banyak. Jangan sampean yang senior di soft awal. Enggak. Soft awal ini pahalanya lebih banyak ini. Misalnya dikontani gitu, dikontani. Atau Pak Huda buat pengumuman, ya. Ini minggu depan yang sholat subuh di soft pertama dapat 5 juta misalnya. Kira-kira gimana itu? Gak cukup masjid ini. Tapi nanti dapat ganjaran itu kapan? Ini iman ini. Ya sama dengan sodakoh, Pak. Kalau Anda tahu sodakoh itu Anda berpacu. Tapi yang banyak itu sodakoh ini mikir sih ya. Kadang-kadang diminta sumbangan, oh saya sudah nyumbang di masjid saya. Gitu. Kenapa ini? Karena nggak ngerti. Tapi kalau para sahabat itu, kalau sudah urusan perang, urusan sodakoh, urusan sholat, urusan ibadah, mereka itu berpacu karena mengerti. Makanya saudara, kurang berapa menit? Masih lama. Hah? Masih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa memperbaiki, bagaimana supaya saya lebih baik silaturahminya? Bagaimana supaya saya tidak sulit memaafkan orang? Selain kita ini harus belajar, ya. Jadi kalau ada orang tidak mau bersilaturahmi atau sulit memaafkan orang, gitu ya. Lek cara Surabaya itu jangget itu loh, Pak. Jangget itu bahasa Indonesianya apa itu? Janggat. Angel itu, Pak. Jadi bahasa Jawa itu kadang-kadang tidak ada terjemahannya. Jangget. Jadi ada orang, kapan itu saya ceramah di Masjid Al-Akbar, ada suami istri datang. Saya bicara soal silaturahmi. Terus, Pak, saya boleh bertanya? Mau Pak bertanya. Begini Pak, saya itu punya tetangga Pak ya. Itu tetangga itu orangnya itu megelno gitu loh Pak. Megelno ya apa gitu. Pokoknya selalu mengganggu, selalu. Nah saya ini tadi kan katanya kalau nggak bersilaturahmi itu kan resikonya berat. Ya memang. Jadi sampai sekarang ini saya masih tetap gak wawu itu loh Pak. Apa itu? Nggak ada lagi ya, maksudnya nggak ada ya. Gak wawu itu loh Pak. Jadi nggak tegur sapa, pokoknya ya sudah. Terus caranya gimana Pak? Ya sampai maafkan. Wangil ya Pak. Saya sudah begitu, dia tetap begitu saja Pak. Kata begitu. Ya sudahlah, yang penting sampean itu datang atau pokoknya sampean tunjukkan saya mau memaafkan. Walaupun dia tidak mau memaafkan, sampean memaafkan. Jadi sampean nanti masuk surga, kalau dia enggak ya urusannya dia sendiri gitu ya. Wangil Pak. Sampai pulang itu tetap mengatakan angel Pak. Ya itu. Itu yang pertama. Yang kedua lebih dahsyat lagi Pak, di Malang Pak. Di Malang saya kira-kira sudah beberapa tahun yang lalu ini diundang untuk ceramah pembekalan jamaah haji. Yang hadir banyak Pak. Di Universitas Muhammadiyah itu ada aula di masjid. Kira-kira yang hadir mungkin 300-400 gitu lah. Banyak. Lalu saya menyampaikan khutbah, ceramah. Di antaranya saya mengatakan, saudara-saudara, di antara yang penting ya, sebelum Anda berangkat haji, Anda bersilaturahmi. Minta maaf kalau punya kerabat yang sepuh itu minta didoakan, didatangi begitu ya. Ya, minta maaf lah pokoknya supaya Anda nanti berangkat haji itu sudah nggak ada urusan dengan sesama, karena orang haji itu kadang-kadang pulangnya nggak seperti berangkatnya. Kadang-kadang pulangnya istrinya meninggal, suaminya meninggal,
Kadang-kadang meninggal dua-dua. Jadi mumpung Anda ini masih belum berangkat, cobalah bersilaturahmi. Intinya itu. Setelah saya selesai turun dari mimbar, ada orang datang. Nah kebetulan saya ini dulu kan di Malang, saya ini tinggal di Malang, di SMA, lama saya di Malang sampai perguruan tinggi, kira-kira 8-9 tahun di Malang itu ya. Jadi saya ini Arema, saya ini termasuk Arema. Nah, kalau orang Malang mengatakan Kerangalam itu arek Malang, Pak. Dulu bahasa walian itu lancar saya, sekarang sudah gak begitu populer, dulu begitu. Lah orang ini kenal saya, orang ini. Terus datang gini, ngomong gini, awakmu coro Jawa, awakmu lah adikku itu. Kebetulan saya kos di dekatnya rumah yang itu. Awakmu lah adikku, ya apa? Ambek aku kan siwa itu, bahasa Malang itu siwa itu. Siwa, ya. Nah terus, aku takon kiaiku jarene gak perlu, gak apa-apa tinggalan ae. Kiaimu ku sapa? Ya ono kiaiku jarene gak perlu lah wis tinggalan ae. Ta ora kiaimu bukune kurang. Kok nang omah aku tak kayak buku. Saya ini guyon gitu, ya. Terus yang ngomong gini, aku iki yo, saya ini gak tahu salah, dia itu sing salah. Dia kakaknya. Jadi awakmu gak tahu salah, gak salah. Malaikat kon berarti. Gak ono wong gak salah iku. Gak bilang gitu. Terus ya opo enake? Ngomong gitu dia. Ya opo enake? Enake awakmu paranono, lek gak ya minimal teleponan lah wis. Saya ngomong begitu. Wis tak maaf kos. Jadi Anda berangkat haji enak sudah. Sama geblok-geblok ini. Wis pokoknya kon tak dongakno mabrur. Ngomong gini wis tak pikiri. Kira-kira gak gelem iki. Sudah Pak. Anda tahu apa enggak? Itu sudah terjadi itu kira-kira 4 bulan ya. Saya datang ke Malang, orang itu meninggal. Sudah pulang haji dia, meninggal orang itu. Yang menarik itu waktu mau diberangkatkan jenazahnya ini, ada ini adiknya katanya mau datang. Tunggu sebentar. Ya adiknya yang bermasalah itu Pak. Tunggu sebentar. Terus akhirnya ditunggu sampai setengah jam sampai 4 bulan, nggak datang juga Pak. Allahu Akbar. Itu loh Pak, hati kalau keras itu seperti itu. Apa obatnya ini? Berzikir, berdoa, dan harus tobat, kemudian belajar agama. Gak bisa orang gak ikut. Anda kalau gak suka belajar agama, apalagi di rumah, jarang orang punya buku. Saya mau belajar tentang silaturahmi, jarang Pak. Wong diceramai kadang-kadang ya gak sik mendal kok. Diceramai ku sik mendal, apalagi gak suka. Ya Allah. Ini contoh yang penting ya. Saya cerita Anda tidak tahu siapa orangnya, jadi saya nggak apa-apa. Kalau saya sebutkan namanya itu saya berdosa. Ini contoh. Kadang-kadang saya sendiri saya buat contoh dalam ceramah itu. Karena ini berkaitan dengan hati. Hati itu adalah satu organ yang sangat menentukan. Tapi Allah menciptakan hati itu sangat lemah. Maka Anda harus bertumpu kepada yang sangat kuat. Dan yang sangat kuat itu hanya Rabbul Alamin. Kalau orang itu hatinya suka dengan harta, lalu tidak minta tolong kepada Allah, dia nanti mati di atas harta itu. Kalau orang itu nafsunya selalu dimenangkan, tidak mau memaafkan, dia mati tetap seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan kuncinya surga itu rahmat. Orang masuk surga itu rahmat. Jadi orang yang masuk surga itu punya ciri khas, diantaranya tidak dendam, suka memaafkan, ya, dan tidak malu atau takut meminta maaf. Itu orang yang ciri khas orang surga itu Pak. Oleh karenanya rahmat ini luar biasa. Mungkin nanti akan saya sambung pada kesempatan yang lain masih bicara tentang rahmat ini ya. Karena di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini penting sekali untuk kita tiru. Jadi Rasulullah mengajarkan di dalam sebuah hadis, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu selalu aku dambakan.
Jadi rahmat Allah itu paling penting, Pak. Makanya salam yang paling istimewa adalah salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa itu, Pak, salam itu, Pak. Sudah, jangan pakai ditambah-tambah macam-macam ya. Salam yang istimewa, dan itu adalah salam surgawi. Ketika Rasulullah menghadap Allah, itu Rasulullah diberi ucapan salam oleh Allah, ya salam yang kita jadikan sebagai salam kita ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya Allah itu. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah salamnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi salam Islam itu. Pertama minta selamat, kedua minta rahmat, ketiga minta barokah. Allahu Akbar. Makanya kita minta tolong kepada Allah, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, saya selalu minta rahmatmu. Kalau orang itu sudah dapat rahmat Allah, itu artinya dia dicintai Allah. Dia berbelas kasih. Dia orang yang gampang tersentuh gitu ya. Jadi orang yang hatinya itu bersih itu gampang dinasehati, Pak. Tapi kalau sudah hati ini beku ya, itu sulit, Pak. Jangan kok dinasehati, diajak ke masjid saja gak betah. Ini kalau duduk ceramah begini, apalagi pakai panjang begitu ceramahnya, ini koyo ono tinggi ini ngurus. Itu mulia. Nah, ini kok masya Allah, ini semua kok awet semuanya ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah semuanya ini. Jadi ada orang yang gak betah duduk di masjid itu, Pak. Tapi kalau duduk di kafe-kafe itu 3 jam gak apa-apa, Pak. Awet, Pak, duduk. Kok di masjid, kadang-kadang saya melihat orang assalamualaikum, assalamualaikum, terus keluar, Pak. Tidak pakai zikir, tidak pakai apa. Itu artinya nggak betah duduk di masjid. Kalau orang itu tidak suka ke masjid, itu berarti tidak suka kepada yang memiliki masjid. Yang memiliki masjid bukan Pak Huda, Pak. Rabbul Alamin. Ini Baitullah ini. Makanya Anda kalau ke masjid itu ingat, saya ini ke rumahnya Allah dan Allah Maha melihat loh. Nah, ini masya Allah ini. Bagus-bagus semua pakaiannya. Ada yang orang sholat subuh pakai baju tidur. Ada, Pak. Saya lihat di masjid. Pakai kaos. Ada yang mungkin sarungnya itu sih durung genang itu mau sholat sarung ini. Iki kaos. La ilaha illallah. Ini dianggap Allah tidak melihat apa? Allah itu Sami'un Basir. Makanya masuk masjid kaki kanan dan sebagainya ini harus dipraktekkan. Masuk ke kamar mandi kaki kiri, masuk rumah, ya Allah, semuanya ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dan semuanya bernuansa rahmat dan barokah. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu selalu aku dambakan. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan dibiarkan nafsu saya ini diumbar saja lalu bertumpu pada diri sendiri. Karena nafsu itu ammaratun bisu. Orang yang nafsunya itu diumbar, dia maunya enak saja. Pengen kaya, pokoknya yang penting kaya. Duit uang gak apa-apa, duit negara gak apa-apa. Ini yang banyak seperti ini, perlu doa ini. Banyak koruptor sekarang itu nafsunya sudah gak terkendali, Pak. Suka ngambil haknya orang, suka marah, sulit memaafkan. Ini semuanya adalah pekerjaan hati. Dan hati yang kotor sulit bersilaturahmi. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'ain, sekejap mata saja. Doanya itu seperti itu. Jangan saya ditinggal ya Allah walaupun sekejap mata. Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah marah itu bisa mengeluarkan kalimat yang menyakitkan. Ada orang menceraikan istrinya hanya 1 kalimat saja. Ngomong kepada saya sakit hati betul, Pak. 1 kalimat saja. Terus saya bilang, ya mungkin waktu itu emosional. Ya tapi saya sakit hati, Pak. Saya sakit hati. Jadi orang ini harus minta tolong kepada Allah sebelum ngomong, sebelum ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sudah. Anda kalau ketemu orang ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu pakai senyum, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan begitu. Itu lidahnya assalamualaikum, hatinya belum, itu loh. Sampai dikasih silaturahmi.
tangannya salam, ada hatinya masih dendam, itu belum silaturahmi. Ya seperti orang yang tanya saya di Masjid Al-Akbar itu. Dia, saya tapi hati jangget Pak. Itu hatinya belum. Maka kita harus terus minta tolong kepada Allah dan terus mengoreksi diri supaya kita tidak salah. Waslih li sya'ni kullah la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan semua urusan saya itu baik dan saya bersaksi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kalau Anda setiap hari seperti itu ketemu teman ya, ketemu teman, assalamualaikum, lalu Anda jabat tangan, lalu ditanya, bagaimana kabarnya? Wah saya baik, alhamdulillah, ada alhamdulillahnya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya apa kabar? Oh, sapi api ay. Belum. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya apa bojone? Alhamdulillah. Terus pakai alhamdulillah, Pak. Selama dia bertemu ini, digugurkan dosa-dosa aja. Coba ini. Hadisnya berbunyi, idzal taqal mu'minani wa tasafaha wa hamidallah, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau ada orang bertemu, kemudian mengucapkan salam, lalu berjabat tangan, lalu mengucapkan hamdalah, itu selama dia masih bertemu begini, itu dosanya digugurkan. Gampangnya coba, gampangnya. Maka kalau orang itu sudah menggunakan agama, dia selalu berpikir, saya harus dapat pahala, saya harus dapat pahala. Semua geraknya itu harus dapat pahala. Nah orang yang seperti ini, kapanpun meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah. Coba Anda lihat tragedi kereta api kemarin, yang meninggal 16 orang. Kita nggak tahu Pak. Saya ngomong begini ini, saya nggak tahu apakah masih bisa ceramah lagi di sini. Sing, nggak ngarep ini. Turun taruhan loh. Jangan kan kok bulan depan. Besok belum tentu Pak. Makanya kalau sudah berpikir begitu, maka setiap saat saya bisa meninggal, saya bisa mati setiap saat. Maka dia terus berzikir. Artinya terus berzikir itu bukan terus subhanallah, waalaikumsalam, subhanallah, bukan begitu Pak. Selalu ingat Allah. Ketemu orang ingat Allah, jangan sampai keliru. Apalagi bisnis, apalagi di kantor-kantor itu Pak. Orang kantor-kantor ini kadang-kadang tanda tangan, kadang-kadang gara-gara tanda tangan ada teman saya gara-gara tanda tangan gak ikut korupsi masuk penjara, gak ikut korupsi, dia nggak tahu kalau itu korupsi, masuk penjara Pak 2 tahun. Jadi kita ini kalau apa namanya selalu berpikir saya harus minta tolong kepada Allah selalu, insya Allah selamat dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا وتب علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة فلسطين. اللهم دمر أعداءهم من اليهود وأعوانه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Saya mohon maaf, semoga bisa disambung pada kesempatan yang berbeda dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.